Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama belajar merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Biarlah kiranya Tuhan boleh memimpin menyertai kita sehingga kita boleh mengerti apa yang jadi maksud dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Segala puji sembah dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap keberadaan kami. Ketika pagi hari ini Tuhan kami masih boleh bersama-sama ada di bait Tuhan yang suci. Untuk kami boleh merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati setiap pujian dan penyembahan kami. Tuhan berkati setiap persembahan kami dan kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh hidup dalam setiap kehidupan kami. Dan ini boleh menjadi sandaran bagi kami untuk kami boleh terus melangkah di dalam Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami, setiap umat-Mu Tuhan, baik yang ada di gereja maupun di rumah-rumah. Semua dalam penyertaan Tuhan, semua dalam pimpinan Tuhan. Sehingga Allah Roh Kudus yang boleh senantiasa ada dalam kehidupan kami, boleh menuntun kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak dari kebenaran firman pagi hari ini. Kami serahkan firman-Mu Tuhan pagi hari ini, hanya dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan buka bersama-sama bagian firman Tuhan kita pagi hari ini diambil dari Efesus pasal yang ke-6. Kalau kita perhatikan bacaan kita pagi hari ini diambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-20. Tapi kita akan hanya perhatikan di ayat yang ke-12 saja. Kita akan perhatikan ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sekali lagi. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita lanjutkan ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, kesempatan pagi yang indah ini kita boleh bersama-sama kembali bersekutu di dalam persekutuan Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini bersama-sama seluruh umat baptis di seluruh Indonesia merayakan bersama HUT GGPI yang ke-49. GGPI mengambil tema besar yaitu memenangkan pertempuran di udara yang diambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-20. Pagi hari kita mau belajar bersama-sama. Apa sih yang menjadi maksud dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini? Dan apa korelasinya dalam kehidupan bergereja kita? Apa hubungannya dalam kehidupan bergereja kita? Nah, kita mau belajar bersama-sama. Nah, kalau kita perhatikan dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai yang ke-20 ini, sebelum kita belajar lebih jauh, khusus di pasal yang ke-6, mari saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk sedikit mengulas secara historis isi dari kitab Efesus. Apa sih isi dari kitab Efesus ini? Hanya 6 pasal. Tapi isinya begitu banyak tentang pengajaran-pengajaran Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan kitab Efesus, di sini berbicara tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang pendatang yang masuk di kota Efesus. Kita bersama tahu bahwa Efesus ini adalah sebuah kota yang memiliki banyak tempat penyembahan berhala dan mempraktekkan ilmu-ilmu sihir. Banyak ahli-ahli nujum di sana dan hal-hal yang melenceng jauh dari tatanan Tuhan. Kalau kita perhatikan bersama, bagian surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada orang-orang di Efesus pada waktu itu. Orang-orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus pernah tinggal selama 3 tahun di kota Efesus ini. Melayani Tuhan selama 3 tahun di kota Efesus ini. Kita dapat perhatikan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, ayat yang ke-8, pasal 19 sampai yang ke-20. Bagaimana menceritakan kisah seorang Rasul Paulus yang melayani di kota Efesus. Nah, kalau kita perhatikan,
Surat Efesus dimaksudkan untuk diedarkan secara luas untuk kelompok Kristen di daerah itu dan sekitarnya. Orang-orang yang ada di kota Efesus. Nah, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus bukan dalam kondisi yang baik, Bapak Saudara. Tapi ditulis Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Ditulis oleh Rasul Paulus ketika ada di dalam penjara. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui surat ini. Ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus ini, mereka sedang menghadapi satu perpecahan, satu permasalahan yang besar. Perpecahan karena adanya dua kelompok jemaat. Jemaat orang Yahudi dan non-Yahudi. Orang-orang Yahudi yang masuk ke dalam, datang di kota Efesus dan orang-orang non-Yahudi yang masuk di kota Efesus. Terjadi perpecahan di sana. Bagi jemaat Kristen yang baru ini, perbedaan antara asal-usul, perbedaan antara kebudayaan yang berbeda, ternyata ini sangat berpengaruh, saudara. Ini sangat memberikan dampak yang besar. Di mana salah satunya orang-orang Yahudi merasa bahwa dirinya adalah pilihan Tuhan, bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka merasa bahwa sebagai bangsa terpilih, status mereka di dalam jemaat haruslah berbeda daripada jemaat non-Yahudi. Mereka merasa, oh, aku ini umat pilihan Allah, ya aku berbeda dari kamu, aku harus lebih diutamakan. Begitu pula orang-orang non-Yahudi, orang-orang Yunani yang masuk di Efesus pada waktu itu, mereka tidak mau kalah, loh, saudara. Mereka tidak mau kalah. Mereka juga menganggap diri mereka istimewa. Karena dibesarkan dalam suasana akademis, bidang pendidikan yang luar biasa, mereka bukan orang-orang bodoh, mereka orang-orang terpelajar, sehingga itu yang membuat mereka, aku juga mau kalah. Aku bukan orang bodoh yang mau ditindas seperti itu atau seperti ini. Akhirnya pergeseran yang seperti ini yang menciptakan perpecahan di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menulis pesan agar para jemaat menyatukan diri meskipun memiliki karunia yang berbeda. Satu orang dan yang lain Tuhan ciptakan berbeda. Porsi yang berbeda, kapasitas yang berbeda, karunia-karunia yang berbeda. Tetapi Rasul Paulus ingatkan kepada orang-orang pada waktu itu, pada jemaat Tuhan, supaya mereka menyatukan diri meskipun memiliki karunia yang berbeda. Kita bisa perhatikan di pasal yang keempat di kitab Efesus. Sementara itu mereka sendiri adalah minoritas di abad pertama. Mereka para pendatang yang masuk di kota Efesus di daerah Asia Kecil. Tujuan surat ini kalau kita perhatikan bersama, tujuan dari surat ini juga untuk menguatkan jemaat, untuk meninggikan nama Yesus Kristus, serta pentingnya persekutuan yang kuat untuk menjadi alat penyebaran Injil. Rasul Paulus mau mereka mengerti. Rasul Paulus mau mereka memahami tujuan mereka ada di sana. Supaya mereka menyatukan diri walaupun berbeda. Di tengah perbedaan bukan dijadikan itu sebagai pembeda. Untuk membedakan satu dan yang lainnya. Bukan untuk mengkotak-kotakkan diri. Tetapi hendaknya itu dibuat untuk menjadi pemersatu bagi mereka. Saling menguatkan satu dan yang lain. Ini menjadi tujuan yang ditulis dari surat ini. Kita bisa perhatikan di pasal yang kelima. Bapak Ibu Saudara nanti dapat baca sendiri di rumah. Supaya lebih mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan melalui kitab Efesus ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus di sini juga mengingatkan para jemaat untuk menggunakan kesempatan yang baik. Kesempatan dengan baik sebagai anak-anak terang. Sebagai anak-anak Allah. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka boleh mengabarkan Injil sukacita, kabar kebenaran firman Tuhan. Mereka boleh menggunakan kesempatan yang ada dengan baik sebagai anak-anak terang. Kalau kita perhatikan dalam pasal yang ke-6, penutup dari surat ini, yaitu bagian yang kita baca tadi, di pasal yang ke-6, di sini Rasul Paulus memperingatkan bahwa orang Kristen selalu berada di dalam konflik dengan kuasa kejahatan. Bagian ini mungkin adalah tulisan Paulus yang paling banyak menunjukkan bagaimana peperangan rohani harus dilakukan. Tanpa kekuatan Allah, kita tidak akan berdaya menghadapi pertempuran ini. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Bagian firman Tuhan pagi hari ini diberi judul memenangkan pertempuran di udara. Ini menjadi tema HUT GGBI yang ke-49. Pagi hari ini dirayakan bersama-sama seluruh umat baptis di seluruh Indonesia dengan mengangkat tema yang sama, memenangkan pertempuran di udara. Kalau kita perhatikan dari pasal yang ke-12 tadi diingatkan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap.
Artinya apa? Kita melawan iblis, Pak Saudara. Tipu daya iblis. Artinya tanpa kekuatan Allah kita tidak akan berdaya menghadapi pertempuran ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sebagai gereja-gereja Tuhan, kita sebagai umat-umat Tuhan sedang menghadapi satu pertempuran yang dahsyat. Ketika kita berbicara peperangan, ketika kita berbicara pertempuran, mungkin untuk saat ini menjadi satu pernyataan mungkin yang tidak biasa ya. Kita jarang sekali mendengar kata perang, jarang sekali mendengar kata pertempuran. Tapi mungkin kalau 75 tahun yang lalu, Indonesia bulan Agustus ini juga merayakan kemerdekaannya yang ke-75. Mungkin 75 tahun yang lalu, peperangan ini bukan satu hal yang asing untuk didengar. Artinya untuk merebut daerah kekuasaan diperlukan peperangan. Begitupun dalam kehidupan kita. Saat ini kita sebagai gereja Tuhan sedang menghadapi pertempuran yang dahsyat. Bukan pertempuran atau peperangan melawan apa yang tampak oleh mata saja. Apa yang tampak oleh mata jasmani kita saja. Tetapi juga melawan tipu muslihat si iblis. Iblis yang menggunakan dunia dengan segala isinya. Dunia dengan segala kemewahannya. Dunia dengan segala kegemerlapannya. Yang seringkali menggoda kita untuk menarik kita masuk ke dalamnya. Bapak Ibu Saudara, di sini inti dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan penegasan bahwa iblis telah berhasil memasuki sendi-sendi kehidupan manusia. Oleh karena itu Rasul Paulus memberitahukan apa dan siapa yang kita hadapi. Kalau kita perhatikan dalam pasal yang ke-12 tadi, di sana dikatakan apa? Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kekristenan, dalam kehidupan beriman orang percaya, seringkali peperangan rohani, ketika kita mendengar kata peperangan rohani, seringkali ini dianggap sangat sederhana sekali. Peperangan rohani seolah-olah hanya sebagai peperangan antara Allah dan iblis. Di mana orang Kristen hanya menikmati kemenangan Allah dengan tanpa berperan apa-apa, itu bukan kapasitasku. Itu urusannya Allah. Kalau berbicara peperangan rohani, itu urusannya Allah berperang dengan iblis. Seringkali kita anggap itu hanya sebatas hal yang demikian. Pikiran kita menganggap itu sebagai hal yang sederhana. Kemudian banyak orang percaya hanya menikmati kemenangan Allah dengan tanpa berperan apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlengkapan senjata Allah juga sering dipandang sebagai slogan yang kosong. Dan aksesori hidup kekristenan saja. Hanya menjadi aksesoris diri. Gila aku orang Kristen. Seperti ini. Seringkali kita menganggap perlengkapan senjata Allah hanya sebatas itu. Firman Allah sebagai pedang. Kita anggap ini hanya, seringkali banyak orang menganggap ini bukan menjadi satu hal yang penting. Hanya sebatas aksesoris saja. Wong Kristen ya kudu nyekel Alkitab. Orang Alkitab ya wong Kristen. Bahkan sebagai sekedar ayat emas saja. Firman Tuhan hanya dihafal saja. Tapi tidak mau dilakukan. Hanya menjadi ayat emas yang indah. Tanpa hasrat menghidupi dalam iman yang sesungguhnya. Tidak mau menjadi pelaku-pelaku firman. Bahkan sebagai sekedar apa yang tampak oleh mata saja. Yang bisa dinikmati oleh mata jasmani saja. Nah Bapak Ibu Saudara, melalui nasihatnya ini, melalui surat yang ditulis ini, Rasul Paulus mau orang Kristen, melalui nasihat Rasul Paulus, orang Kristen justru harus menyadarkan diri bahwa peperangan rohani telah menjadi bagian dari panggilan dan konsekuensi karya Kristus yang sudah diterima setiap orang percaya. Artinya ini menjadi tanggung jawab saya dan saudara. Kita yang mengaku diri sebagai anak-anak Allah. Kita yang mengaku diri sebagai murid-murid Kristus. Ini menjadi konsekuensi yang harus ada dalam kehidupan kita. Menjadi bagian dari panggilan saya dan saudara. Mungkin dari sini pun kita juga bertanya-tanya, kenapa toh orang percaya harus berada dalam peperangan rohani? Bapak Saudara, bagian ini dapat kita lihat dari pasal yang keempat ayat yang ke-1. Di sana dikatakan apa? Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Bapak Ibu Saudara, secara singkat, di sini Rasul Paulus memberikan penjelasan tentang karya Kristus.
pada orang percaya. Dan disambung dengan nasihat tentang bagaimana orang percaya hidup di dalam Kristus. Paulus menekankan supaya kehidupan orang percaya memiliki kehidupan yang berpadanan dengan panggilan dari karya Kristus. Oleh karena itu secara spesifik kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-10 sampai yang ke-20, bagian bacaan firman Tuhan kita pagi hari ini, di sini Paulus menyatakan bahwa hidup berpadanan dengan panggilan tersebut salah satunya dinyatakan dalam peperangan rohani yang wajib dijalani setiap orang percaya. Jadi peperangan rohani ini berlaku bagi semua orang yang mengalami karya Kristus. Siapa yang mengalami karya Kristus? Saya dan saudara. Kita yang sudah ditebus oleh darah yang mahal. Tuhan Yesus yang menebus kita di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peperangan ini sedang terjadi dan akan terus berlangsung. Sampai kapan? Sampai kesudahan zaman di mana kuasa iblis semua dihancurkan total oleh kuasa Allah. Oleh penghukuman oleh Allah. Nah pagi hari ini ada dua pesan penting yang mau kita pelajari bersama-sama. Dalam menghadapi tipu muslihat iblis. Ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita perhatikan ayat yang ke-10 dari pasal yang ke-6. Ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bapak Saudara, pesan Tuhan yang pertama yang harus kita ingat untuk menghadapi tipu muslihat iblis, yang pertama adalah sumber kekuatan kita ada di dalam dan oleh Yesus Kristus. Sumber kekuatan kita ada di dalam Yesus, oleh Yesus. Artinya Tuhan yang mengontrol setiap kehidupan saya dan saudara. Ayat yang 10 katakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bagian menarik dari ayat yang ke-10 ini adalah kata yang dipakai di sini. Ada kata edunamoiste. Yang seharusnya diterjemahkan hendaklah kalian dikuatkan. Tetapi kalau kita perhatikan di ayat yang ke-10, bagian Alkitab ini katakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Yang seharusnya hendaklah kalian dikuatkan. Lah ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa ada faktor eksternal, artinya faktor dari luar, bukan dari diri sendiri, bukan dari pribadi kita, tapi ada faktor dari luar yang membuat orang percaya menjadi kuat, membuat saya dan saudara menjadi kuat, yaitu siapa? Tuhan dengan segenap kuasanya, tidak ada lain, tidak ada yang lain. Itu adalah Tuhan dengan kekuatan dan kuasanya. Nah, artinya secara spesifik kuasa Allah tersebut disebutkan dalam pasal yang pertama ayat 19 sampai yang ke-20. Bapak Saudara dapat perhatikan sendiri nanti di sana. Yaitu sebagai kuasa yang telah membangkitkan Yesus dari kematian dan menempatkan Yesus pada posisi yang terhormat. Duduk di sebelah kanan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kuasa Allah yang sama pun Rasul Paulus di sini menasihatkan melalui bagian surat ini, mengingatkan kepada jemaat pada waktu itu supaya memahami dan mengalami kuasa Allah dalam kehidupan mereka. Supaya mereka mengalami kuasa Allah dalam kehidupan mereka. Bagian ini pun juga berlaku dalam kehidupan saya dan saudara. Berlaku dalam kehidupan kita saat ini. Kita sebagai kekasih-kekasih Allah. Bahwa Allah senantiasa ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Allah senantiasa ada dalam kehidupan kita. Karena apapun di dunia ini yang boleh ada dalam kehidupan kita, semuanya berasal dari Tuhan. Aja sok rumangsa iso. Aja sok rumangsa bisa. Kita harus ingat, siapa tuh kita ini? Kita adalah umat Allah. Artinya Allah yang pegang kendali atas kehidupan kita. Artinya segala apapun yang ada di dunia ini, entah itu yang kita miliki atau yang sudah ada, yang sudah disediakan, itu semuanya Tuhan yang menyediakan. Itu semua dari Tuhan, berasal dari Allah. Artinya apa? Artinya sebaliknya pun juga berlaku dalam kehidupan saya dan saudara. Bahwa hidup kita hanya untuk Allah yang senantiasa memberikan kekuatannya bagi kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka milikilah keyakinan bahwa apapun yang mungkin saat ini sedang terjadi atau kita hadapi dalam hidup kita, semuanya tidak terlepas dari campur tangan Allah. Semuanya tidak terlepas dari pandangan Allah. Semuanya tidak terlepas dari penglihatan Allah.
Dan pastinya Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia tak akan menolong saya dan saudara tepat pada waktunya. Beberapa minggu yang lalu kita belajar dari kehidupan Ayub, kehidupan Abraham. Kita tahu mereka orang yang taat, orang yang setia. Mereka percaya bahwa tepat pada waktunya nanti Tuhan akan tolong. Bahwa segala apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, itu semua terbaik daripada Tuhan. Itu pun yang juga harus ada dalam kehidupan kita. Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Tepat pada waktunya Tuhan, Dia akan menolong saya dan saudara. Terlepas apapun yang mungkin saat ini sedang kita hadapi, apapun yang saat ini sedang kita rasakan, yakin dan percaya, kuasa Tuhan akan senantiasa menuntun kita melewati lembah-lembah kekelaman yang mungkin kita jalani. Yakin dan percaya ini proses yang Tuhan sediakan untuk membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Semakin serupa dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini melalui bagian firman Tuhan ini, pesan Tuhan yang pertama ingatkan kepada kita untuk kita boleh senantiasa taat kepada Tuhan. Mengingat bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Faktanya sampai saat ini kita masih boleh ada. Sampai saat ini kita masih boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terlepas permasalahan yang ada. Terlepas tantangan yang mungkin saat ini kita hadapi. Tapi Tuhan selalu turut campur tangan. Tuhan selalu turut ambil bagian. Walaupun mungkin susah payah kita lalui, walaupun mungkin jatuh bangun kita hadapi, tapi Tuhan selalu angkat kita lagi. Tuhan selalu tuntun kita ke jalan yang benar. Sehingga kita boleh beroleh kasih yang daripada Tuhan. Sehingga kita boleh beroleh kekuatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kuat di dalam Tuhan, artinya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mengandalkan Dia. Dan menggunakan senjata yang diberikan oleh Tuhan. Apa senjata yang diberikan oleh Tuhan? Yaitu senjata untuk bertahan. Bertahan dari tipu daya si iblis. Dari tipu muslihat iblis yang merongrong kehidupan kita, yang mencari celah dalam kehidupan kita. Dengan apa yang dunia tawarkan. Senjata untuk bertahan dari segala itu. Macam tipuan iblis. Apa itu? Iman yang berfungsi sebagai perisai yang kokoh untuk melindungi diri kita dari tipu daya iblis, dari serangan iblis. Perisai iman yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan sudah sediakan itu. Sebagai perisai yang kokoh melindungi diri dari panah api iblis, dari serangan si iblis. Dan senjata untuk menyerang musuh yaitu firman Allah. Sudahkah kita mempergunakan itu? Sudahkah itu ada dalam kehidupan saya dan saudara? Bapak Saudara, mari dari bagian firman Tuhan, pesan Tuhan yang pertama ini, Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita boleh senantiasa terus bersandar kepada Dia. Di tengah dunia yang semakin hari semakin jahat ini, kita sedang mengalami peperangan. Kita sedang mengalami pertempuran. Bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu dunia. Apa yang tidak tampak oleh mata kita. Tipu daya iblis, tipu muslihat iblis itu yang sedang kita lawan. Mari kita gunakan setiap apa yang boleh ada dalam kehidupan kita. Setiap apa yang Tuhan sudah sediakan. Senjata untuk bertahan. Iman, firman yang boleh ada dalam hidup kita. Mari kita pegang teguh itu, kita jadikan itu kekuatan. Karena itu yang membawa kita dalam kemenangan Tuhan. Allah yang senantiasa pegang kendali atas setiap kehidupan kita. Tuhan yang boleh senantiasa beri kekuatan kepada kita. Ini pesan Tuhan yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan pasal selanjutnya ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau tadi bagian yang pertama, firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa sumber kekuatan kita adalah di dalam dan oleh Yesus Kristus. Bagian yang kedua, firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dalam peperangan, tidak mungkin kita berperang tanpa membawa senjata. Tuhan sudah menyediakan itu semua. Tuhan sudah menyediakan perlengkapan senjata Allah untuk kita boleh berperang melawan si iblis.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan pagi hari ini, Paulus menjelaskan dalam ayat yang ke-11 tentang bagaimana orang percaya kuat di dalam Tuhan, yaitu dengan menggunakan perlengkapan senjata Allah. Artinya kuat di dalam Tuhan bukan hanya kita pasrah nerimo apa yang terjadi dalam kehidupan kita, enggak, tetapi kita memanfaatkan apa yang boleh ada dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita, yaitu perlengkapan senjata Allah. Itu yang harus kita gunakan. Dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah, kita lawan tipu muslihat si iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, gambaran ini diyakini dikutip oleh Rasul Paulus dari kitab Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5, yang menjelaskan bahwa Allah akan membela umatnya dengan menggunakan perlengkapan senjata perangnya. Nah, konsep yang sama tentang senjata Allah ini juga Paulus nyatakan dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan supaya orang percaya senantiasa sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Itu yang harus ada dalam kehidupan orang percaya. Tujuan memakai senjata yang disediakan Allah bukan hanya untuk gagah-gagahan, bukan hanya untuk pamer, bukan hanya untuk sebatas aksesoris dalam kehidupan kita, enggak. Tapi tujuan memakai senjata Allah yang Tuhan sudah sediakan adalah bertahan melawan siasat licik si iblis. Jika kita perhatikan, kata bertahan ini memiliki penekanan yang sangat signifikan dalam bagian firman Tuhan pagi hari ini. Kalau kita perhatikan muncul dalam ayat 11, 13, dan 14 dengan makna yang sama, yang memakai akar kata yang sama untuk menekankan bahwa nasihat supaya kuat di dalam Tuhan dengan berdiri teguh atau bertahan khususnya dari serangan secara konstan dan berakibat sangat buruk dari iblis. Jadi berdiri teguh berarti bertahan sampai akhir dan menang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, artinya apa? Artinya selama kita masih ada di dunia ini, selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan selalu terlibat di dalam satu peperangan rohani. Peperangan rohani bukan hanya peperangannya Allah dan si iblis, terus kita hanya menikmati kemenangan yang daripada Allah saja. Enggak. Artinya ketika kita masih ada di dunia ini, kita selalu menghadapi peperangan rohani melawan kejahatan, melawan tipu muslihat iblis. Peperangan rohani ini digambarkan sebagai peperangan iman. Di sini Rasul Paulus misalnya menggambarkan sebagai perang antara kekuatan daging dan kekuatan roh. Kekuatan daging mengarahkan orang pada keinginan jahat, sedangkan kekuatan roh mengarahkan pada hidup yang selaras dengan keinginan Tuhan. Artinya apa yang Tuhan sampaikan, itu yang kita kerjakan. Perang itu dalam diri manusia sangat terasa. Dalam kehidupan kita akan sangat terasa. Dalam setiap proses yang nantinya kita jalani. Artinya dibutuhkan perlengkapan senjata Allah. Bukan hanya tahu, tetapi juga kita gunakan. Nah, Bapak Saudara, dalam hal ini Rasul Paulus mengingatkan kita untuk memperlengkapi diri kita dengan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada beberapa jenis senjata yang Allah sediakan dalam peperangan ini. Apa? Kalau kita perhatikan dalam ayat yang selanjutnya tadi. Bapak Saudara dapat perhatikan di sana, di ayat yang selanjutnya. Ada ikat pinggang kebenaran. Ada baju sirah keadilan. Ada kasut kerelaan. Ada perisai iman. Ada ketopeng keselamatan dan pedang roh. Yaitu firman Allah. Bapak Saudara, semuanya itu akan kita terima dari Allah untuk dapat kita gunakan dalam memerangi kekuatan daging dan kekuatan gelap yang selalu ingin merusak kita. Nah, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang senjata Allah tadi, ada ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, yaitu firman Allah, itu yang harus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi itu kita gunakan untuk melawan tipu muslihat si iblis. Semuanya itu akan kita terima dari Allah untuk dapat kita gunakan dalam memerangi kekuatan daging dan kekuatan gelap yang selalu merusak kehidupan saya dan saudara. Si iblis yang selalu merongrong melihat celah dalam hati kita. Itu yang harus ada, iman dan firman yang senantiasa ada dalam kehidupan kita.
perisai iman yang membentengi setiap kehidupan kita, ketopong keselamatan yang harus ada dalam kepala kita, sehingga yang kita pikirkan hanya keselamatan yang daripada Allah, hidup di dalam kebenaran yang sejati, kasut kerelaan yang rela berjalan bersama-sama dengan Allah, ikat pinggang kebenaran yang harus ada dalam kehidupan kita, kebenaran yang sejati yang daripada Allah, baju sirah keadilan, keadilan yang harus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, saudara, bagian-bagian ini yang harus ada dalam kehidupan kita, yang dapat kita gunakan dalam merangi kekuatan daging dan kekuatan si gelap, yang senantiasa merorong kehidupan saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita berada dalam situasi peperangan tersebut. Setiap hari kita ada dalam rongrongan si iblis. Ketika kita tidak benar-benar punya kendali yang kuat dalam diri kita, akhirnya kita akan mudah sekali terjerumus jatuh ke dalam tipu muslihat si iblis. Nah, tentunya kita selalu menginginkan kemenangan. Pasti pinginnya menang. Ketika seseorang perang, yuk pinginnya ketika pulang mereka menang. Tidak ada orang yang berangkat perang pinginnya kalah, tidak ada. Begitupun dalam kehidupan kita. Kemenangan harus ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Setiap kita pasti menginginkan kemenangan, kuasa terang atas kuasa gelap. Karena itu sebagai orang-orang percaya, kita haruslah dipersenjatai dalam peperangan itu. Tuhan sudah mempersenjatai kita. Tuhan mempersenjatai kita dengan persenjataan yang benar. Ada ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh yaitu firman Allah. Karena itu sebagai orang-orang percaya, kita harus ada di dalam kendali Tuhan. Konflik yang kita hadapi dalam hidup adalah memilih dan menentukan mengikut kuasa yang mana. Kembali lagi dalam kehidupan saya dan saudara. Kita mau ikut yang mana? Mau ikut kuasa yang mana? Mau ikut Allah kita? Atau ikuti dunia? Yang menurut ukuran manusia enak. Dengan segala tawarannya menguntungkan kita. Tapi kita tidak pernah tahu nanti endingnya seperti apa. Iblis bisa pakai segala macam cara untuk menipu saya dan saudara. Maka dari itu kita perlu melengkapi diri dengan persenjataan yang daripada Allah. Sehingga kita tidak tersesat dan tetap menjaga diri kita. Berjalan dalam kekuatan Roh Kudus. Dan kuasa terang dari Allah. 2 minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita menjadi duta kerajaan surga. Untuk menjadi duta, tidak hanya sekedar mau, tetapi juga dibutuhkan kerelaan. Nah, ini menjadi bagian salah satu persenjataan ini, kasut kerelaan. Begitupun dalam kehidupan kita. Hidup kita ini senantiasa diperhadapkan dengan peperangan-peperangan rohani. Intimidasi iblis yang boleh memakai segala macam cara untuk memojokkan kita. Ketika kita tidak punya persenjataan, ketika kita tidak berdiri di dasar yang kuat, tidak memiliki perisai iman dalam kehidupan kita, kita akan mudah sekali diserang. Kita akan mudah sekali jatuh ke dalam tipu daya si iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab sudah menyediakan senjata yang komplit. Allah sudah menyediakan senjata yang tepat untuk menghadapi peperangan rohani. Walaupun itu sudah kita kenakan, walaupun itu sudah kita pakai, tapi itu semua tidak akan efektif tanpa sebuah latihan. Diperlukan latihan, proses belajar, pengenalan. Lah, artinya dari sini kita mulai mempersiapkan diri kita untuk peperangan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini, kita diingatkan untuk senantiasa bersiaga, berjaga-jaga dalam segala keadaan kita. Tuhan sudah menyediakan atribut bagi saya dan saudara. Tuhan sudah menyediakan atribut bagi kita untuk berperang melawan si iblis. Berperang melawan tipu daya iblis. Mari kita harus melatih diri dengan penuh kedisiplinan. Dengan penuh ketaatan. Kesetiaan kepada Tuhan kita. Dan menggunakan semua perlengkapan senjata Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh memenangkan pertempuran di udara. Ingat, bagian firman Tuhan pagi hari ini ingatkan kepada kita. Bahwa musuh kita yang sesungguhnya bukan melawan darah dan daging. Artinya bukan hanya melawan apa yang tampak oleh mata. Tapi juga melawan penghulu-penghulu dunia, kuasa-kuasa gelap.
Bahkan apa yang tidak kelihatan dari mata jasmani kita. Tipu muslihat iblis, tipu daya iblis. Dengan dunia yang senantiasa merongrong kehidupan kita. Artinya kita harus senantiasa berjaga-jaga. Tuhan sudah memberikan kita perlengkapan senjata yang benar. Pagi hari ini ada dua pesan penting yang mengingatkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa mengingat bahwa sumber kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Tuhan sudah memberikan kita perlengkapan senjata Allah. Yang harus kita lakukan adalah mengambil dan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk bertahan melawan tipu muslihat iblis dan memenangkan pertempuran itu untuk Tuhan. Maka dari itu dibutuhkan ketaatan, dibutuhkan kedisiplinan untuk kita boleh melewati itu semua. Mari Bapak Saudara melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini, kita boleh belajar lebih lagi. Kita boleh semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Sehingga kita boleh mempersiapkan diri kita untuk menghadapi peperangan rohani yang sesungguhnya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Tapi satu hal yang pasti, apapun yang terjadi di depan sana, kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Kuat kuasanya selalu membentengi kehidupan kita. Tuhan berikan kita segala atribut yang kita butuhkan. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kita taati itu semua dan kita melangkah dalam penyertaan Tuhan. Amin. Biarlah kiranya bagian firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh benar-benar bersemayam dalam setiap hati kami. Sehingga ini boleh mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami boleh menjadi pribadi lepas pribadi yang benar-benar kuat di dalam Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami, setiap jemaat-Mu Tuhan pagi hari ini, baik yang ada di gereja maupun di rumah-rumah. Biarlah kiranya Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan. Engkau Allah yang mengetahui setiap pergumulan kami bawa sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami mempersiapkan hati kami untuk kami boleh mempersiapkan diri untuk boleh masuk dalam pertempuran yang sesungguhnya. Karena kami percaya Engkau Allah yang boleh senantiasa menguatkan setiap kami. Sumber kekuatan kami yang sesungguhnya hanya ada daripada Engkau. Engkau Tuhan sudah memperlengkapi kami dengan segala apa yang kami butuhkan. Kami percaya Engkau Allah yang boleh menyertai kami sehingga kami boleh menangkan segala apa yang boleh ada di depan kami. Kami serahkan semua ini hanya dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.